Di negara tetangga kita sekarang lagi ada berita duka yang lagi viral dan lagi rame banget ya dengan hashtag Justice for Zara. Sebenarnya ini nanti gue bakal kasih sumber ya dari TikTok @meet_zen. Ini bahasanya bahasa Malaysia dan kebetulan gue ngerti jadi gue langsung translate ke bahasa Indonesia aja ya. Jadi yang pertama itu fotonya Zara Khairina cedera parah, tengkorak pecah, kepala ada ini lembik tuh artinya dia lembek ya dan berair kalau disentuh gitu. Terus yang kedua adalah Zara katanya tuh jatuh dari tingkat 3, tapi yang bikin bingung adalah bagian depan bagian depan muka dan wajahnya itu semua sih sama badan itu tidak kesan kecederaan, tidak ada luka gitu. Nah, itu yang bikin aneh. Terus yang ketiga itu wajahnya bersih tanpa cacat atau luka. Calar tuh lecet atau luka, hanya tapak kaki kiri yang luka atau terbelah dan berdarah. Maksudnya bagian kaki kirinya itu ada yang sobek dan akhirnya berdarah. Ada lagi yang bikin bingung ya, namun jauh lebih pelik dan mengerikan adalah keadaan dalaman tubuh hancur dan lunyai dan sangat parah. Bagian tubuh bagian dalamnya ini berarti internal organnya ini ada luka gitu dan itu sangat parah, jadi internal bleeding dan lain sebagainya. Terus dilanjut lagi ketika dalam keadaan koma, dokter memaklumkan gitu. Jadi ada maklumkan ini bukan memaklumi ya, tapi menyatakan gitu. Dokter itu menyatakan yang pertama itu brain dead atau mati batang otak. Terus yang kedua adalah tengkorak pecah, makanya dia kalau disentuh itu berair. Kemungkinan itu ada mohon maaf gitu kayak selubung mielinnya mungkin atau yang sejenis itu, atau kalau nggak salah zat abu, cairan abu. Terus ada lagi tengkuk seperti patah, tengkuk bahasa Indonesia juga sama, tapi tiada darah keluar, darah hanya mengalir dari kaki. Jadi nggak patah, cuman darahnya itu keluar dari kaki. Nah, lanjutan saraf tunjang dipercaya terputus atau rusak teruk, berisiko besar lumpuh dan kegagalan sistem utama. Nah, saraf tunjang ini saraf penunjangnya ya, jadi putus. Jadi sel-sel saraf jaringan sarafnya ini udah rusak gitu ya, dan berisiko dia lumpuh kalau dia sadar, dan ya kegagalan sistem utama. Jadi maksudnya sistem saraf pusatnya juga udah tidak berfungsi dengan baik. Organ dalam rusak ya seperti jantung yang membengkak dan lain sebagainya. Tangan dan kaki patah, kaki kiri terkehel dari buku lali. Jadi dia udah terkehel itu simpelnya kepelintir lah gitu bagian tulangnya. Terus dia kemungkinan besar berlaku perdarahan dalaman akibat arteri utama terputus walaupun tiada darah luaran. Artinya di sini dia ada internal bleeding di sistem arteri utama yang kemungkinan itu dari benda tumpul dalam rongga badan hingga menyebarkan kegagalan organ dan pembengkakan jantung. Jadi kalau misalnya memang ada internal bleeding ya, organ-organ itu tidak mendapatkan suplai oksigen, suplai nutrisi dan lain sebagainya, dan itu akhirnya menyebabkan kegagalan jantung. Nggak cuma jantung ya, tapi internal organ gitu. Jantung itu membengkak karena tubuh memberikan sinyal ke otak untuk memompa darah lebih banyak biar dia dapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Nah, ini persoalan besar. Jika benar Zara terjatuh sendiri, bagaimana mungkin luka langsung tidak cedera? Sedangkan tubuh mengalami impact kedalaman yang sangat dahsyat. Maksudnya kalau memang dia jatuh sendiri, kenapa internal organnya ini rusak parah tapi tidak ada luka di bagian luar, di eksternalnya seperti lecet kah, ya kan segala macam yang kayak gitu. Jadi secara fisik bagian luarnya itu masih sangat bagus gitu, normal. Kemudian jika benar ini angkara buli dan dera, apa jenis kegilaan yang mendorong remaja perempuan bawah umur 17 tahun bertindak sekejam ini? Maksudnya kalau memang ini adalah tindakan perundungan dan kayak balas dendam gitu, apa sih prosesnya sampai kejadian yang di luar akal sehat ini terjadi gitu? Karena ini pelaku-pelakunya juga suspeknya di bawah umur 17 tahun semuanya. Dan ini dirasa sangat kejam. Dan apa jenis kekejaman yang kalian lakukan pada anak tunggal ini hingga tubuh kecilnya hancur lunyai di dalamnya? Ya artinya hampir sama ya dengan bahasa Indonesia. Apa sih kekejaman yang kalian lakukan gitu? Jadi apa sih yang kita lakuin gitu kan? Apa sih yang orang-orang itu lakuin sampai perempuan ini, sampai anak ini bagian tubuh internalnya itu hancur remuk gitu loh. Jadi kayak perkedel. Dan kemudian ya doalah semoga kematian Zara Khairina mendapatkan pembelaan sewajarnya. Jadi itu kasusnya. Oke. Kronologi di sini nggak akan gue bahas panjang-panjang, tapi nanti akan diedit sama editor gue, panjang tuh kronologinya, kalian bisa baca. Pada tanggal 20 Juli 2025, pihak keluarga sebetulnya sudah memberikan laporan kepada pihak terkait, kepolisian di sana, yang kemudian sudah ada tanggapan juga, bahkan sampai Menteri Sains dan Teknologi dan Inovasi dari Sabah merangkap Exco Pendidikan, Datuk Mo Arifin. Mo Arif telah menziarah, jadi sudah ziarah ke kediaman beliau di Sipitang, daerah di Malaysia sana, dan ya mencoba untuk mencari kebenaran lah tentang hal tersebut. Terus kemudian tanggal 25 Juli 2025 juga sama, sudah ada jaminan dari KPM bahwa tindakan sewajarnya akan diambil. Oke, jadi polisi akan mencoba memberikan justice gitu loh. Dan 26 Juli 2025 KPM sekali lagi memberi jaminan bahwa orang-orang yang terkait dengan meninggalnya Zara Khairina
dijalankan secara telus dan adil, maksudnya ya secara benar dan secara adil, tegas dan adil. Oke, sebenarnya gue udah beberapa kali ya bahas soal kasus perundungan dan memang backgroundnya itu sangat banyak sekali ya untuk kasus perundungan ini, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Cuman mungkin yang mau gue soroti di sini, pertama ya kontrol orang tua terhadap anak. Untuk kasus perundungan sendiri sebenarnya di Indonesia juga banyak sekali gitu yang sudah berlebihan. Bahkan kita nggak jarang ya baca berita ada yang sampai lumpuh lah, meninggal dunia dan lain sebagainya gitu. Kontrol utama dalam anak itu ya jelas balik lagi ke orang tuanya. Maksudnya gimana sih? Biasanya sih kalau gue nggak mau cari pembenaran ya, tapi biasanya sih memang anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang cukup ekstrim, tindakan-tindakan yang cukup kejam, mereka mencontoh, mereka melihat, mereka meniru gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu bisa menjadi panutan atau contoh. Ya gue nggak tahu ya spesifiknya gimana, tapi simpelnya begitu, karena anak itu peniru yang handal. Nah terus yang kedua, konflik-konflik remaja ini biasanya karena mereka punya namanya sense of invincibility. Nah sense of invincibility ini apa sih? Sense of invincibility ini perilaku di mana anak itu merasa tidak terkalahkan, tidak tertandingi, tidak akan rusak, tidak akan hancur dan lain sebagainya. Balik lagi harus ada parental guidance ditambah dengan pengamatan dari lingkungan sekitarnya, kayak dari guru, ya lingkungan tetangga dan lain sebagainya, untuk terus memberikan apa ya masukan-masukan kepada anak tersebut gitu ya. Nah terakhir, karena ini kasusnya di bawah umur, gue nggak akan bahas soal hukum di Malaysia karena gue bukan warga negara Malaysia, gue warga negara Indonesia gitu. Cuman balik lagi ya, penegakan hukum kepada anak di bawah umur ini bisa berdampak pada dua sisi. Yang pertama memang efek jerah, yang kedua ya tegaknya keadilan gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus melihat gitu, siapa sih yang sebetulnya bertanggung jawab gitu. Apakah lack of parental guidance kah dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita cuma mengadili anaknya gitu. Harus ada unsur-unsur lain yang terlibat di sana. Nah, yang gue bilang dua belah mata pisau ini ya karena kalau misalnya ternyata anak itu ya kita udah belajar ya dari banyak kasus ya segala macam, itu kayak timbal balik gitu. Jadi sampai ada tindakan-tindakan yang kasar dan lain sebagainya. Ya kadang anak mencoba untuk melawan gitu. Kadang anak mencoba untuk melawan tapi dengan cara yang salah gitu. Jadi gue nggak mau menyalahkan pihak korban. Cuma memang pendidikan karakter pada orang itu dua sisi. Yang satu tidak boleh membuli, yang kedua dia harus bisa stand up terhadap bully itu sendiri. Nah stand up pada bully itu maksudnya gimana sih? Ya dia harus bisa melawan tapi tidak escalating the situation. Jadi coba meredam situasinya seperti apa kalau terjadi perundungan dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap balik lagi harus melawan. Jadi itu salah satu contoh tindakan-tindakan preventif yang bisa dilakukan agar fenomena seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Mungkin yang terakhir ya yang gue bilang ini, ya gue nggak tahu ya kalau di Malaysia itu gimana gitu. Cuman ini ada di peran media gitu. Gue cuma lihatnya media di Indonesia ya. Media ini berperan penting juga gitu karena balik lagi anak usia 17, 18, 19 itu udah masuk ke dalam kategori remaja. Apalagi sekarang udah banyak smartphone dan lain sebagainya gitu. Nah, remaja ini banyak sekali membaca berita, media segala macam. Itu nanti ada yang di sini ada anak di kafe 2 orang. Seharusnya mereka sih yang lebih paham. Cuman simpelnya ada namanya subliminal message. Message bener. Nah, subliminal message ini pesan-pesan subliminal yang dia dimasukkan ke dalam otak gitu tanpa ada teks, tanpa ada segala macam gitu. Jadi peran media ini sangat penting untuk mengontrol perilaku secara secara kelompok. Jadi ya itu gue bilang gitu, harus ada konstruk yang benar-benar penting gitu. Jadi dari keluarga, kemudian dari sosial, bahkan dari pemerintahnya gitu ya. Itu harus berperan aktif dan penting banget gitu buat mencegah kejadian-kejadian seperti ini terjadi. Ya terakhir mungkin gue cuma bilang ya gue nggak bisa bersimpati terlalu dalam karena ya gue nggak kenal orangnya. Dia bukan keluarga gue nggak bisa ini. Cuman gue mau bilang ya turut berduka dan sangat disayangkan kejadian ini terjadi. Ya semoga tidak terjadi di kemudian hari dan apapun itu hasilnya pelaku-pelaku yang terlibat bisa diadili seadil-adilnya. Dan gue bilang bukan sekeras-kerasnya, gue bilang seadil-adilnya. Jadi itu paling ya bingung sih gue mau bahasnya. Karena kalau dilihat dari beritanya juga cukup parah, kasusnya cukup parah. Ya sekian paling, Green Obat out.